Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usamah Aziz Yahya, NIM 230103040, kelas DI 23A1. Saya Rio Maesa dengan NIM 230103036, kelas TI 23A1. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah pemrograman visual Prodi Teknik Informatika yang diampu oleh Bapak Mutarom SE Eskom Mkom. Video kami ini membuat proyek inventaris barang. Berikut adalah cuplikan videonya. Oke, berikut adalah contoh pembuatan proyek di Apache NetBeans. Yang pertama, kalian buka dulu aplikasi laptop kalian. Setelah itu, di bagian Apache dan MySQL-nya, kalian klik Start. Setelah klik Start dan berwarna hijau seperti ini, kalian klik admin di bagian MySQL-nya. Nah, setelah masuk ke localhost, kalian di sini untuk membuat database-nya. Caranya, kalian klik new di sini. Di sini, kalian akan disuruh menamai database yang akan kalian buat. Terserah mau dinamai apa, seperti punya kami namai database kami DB Inventaris. Setelah itu, klik create. Nanti akan muncul nama database yang sudah kalian buat. Setelah itu, kalian disuruh membuat tabel database-nya. Caranya seperti ini. Kalian klik database yang sudah kalian buat, lalu klik new. Nah, di sini kalian akan disuruh menamai tabel yang akan kalian buat. Nah, ini strukturnya. Nanti akan kami beri contoh seperti punya kami. Setelah itu, kalian klik go. Karena kami membuat proyek inventaris barang, kami di sini membuat struktur tabelnya berisi ID, kode barang, nama barang, jumlah, dan jenis. Untuk ID-nya kita kasih primary key karena bersifat unik, tidak boleh sama dengan yang lainnya. Tipe datanya kita kasih integer 11. Kode barangnya kita kasih tipe data varchar 10. Nama barangnya kita kasih tipe data varchar 100. Jumlah kita kasih integer 11. Jenis varchar 50. Nah, setelah kalian membuat database-nya, kalian masuk ke aplikasi NetBeans. Maaf. Di sini kalian disuruh membuat file seperti ini dengan cara kalian buka dulu file, lalu klik new project. Di sini pilih Java Bit-an sama Java Application, lalu klik next. Nah, di sini kalian bebas menamai project kalian. Bebas mau apa? Seperti punya kami menamai inventaris barang. Lalu pilih lokasi yang akan kalian simpan. Bebas di local disk C atau D, lalu create main class ini kosongi saja, lalu klik finish. Setelah itu akan muncul seperti ini, dan nanti awal mulanya kosong. Lalu cara untuk agar berisi seperti ini, kalian di default pack ini, klik kanan, pilih new, lalu Java class. Nah, di sini untuk menamai Java-nya bebas. Kalian mau menamai apa?
Kami di sini menamainya koneksi. Lalu klik finish. Setelah itu, di sini awal mulanya kan kosong. Kalian ketikkan dulu import java.sql.connection untuk menyambungkan ke database DB inventaris yang sudah kita buat tadi. Yang ini tadi. Lalu kalian ketikkan import java.sql.driverManager untuk menyambungkan driver manager MySQL-nya. Lalu kalian harus juga ketikkan import java.sql.sqlException untuk menangani error di MySQL-nya. Lalu kalian ketikkan public class koneksi karena kami beri nama koneksi. Setelah itu ketikkan public static connection get koneksi untuk menyambungkan ke koneksi.java ini. Lalu di try ini ketikkan string URL, string user, string password. Di bagian string URL ini kalian isi seperti ini, jdbc mysql localhost 3306. Nah, di bagian sini kalian harus mengisi sesuai nama database kalian. Kami di sini mengisi db_inventaris. Di string user kita kasih nama root, di passwordnya kita kosongi saja. Lalu ketikkan class .forName dalam kurung com mysql cc jdbc driver untuk menyambungkan di jdbc driver mysql-nya. Lalu ketikkan con sama dengan driver manager.get connection URL user password. Lalu ketikkan system out print koneksi berhasil agar muncul pesan koneksi berhasil ketika menjalankannya. Lalu ketikkan catch class not found exception SQL exception. Lalu ketikkan system out print koneksi gagal agar muncul koneksi ketika gagal nanti. Setelah itu awal mulanya kan libraries-nya ini kosong. Cara mengisinya cukup kalian klik libraries-nya, lalu klik kanan, lalu add jar ini. Nah, di sini kalian pilih semua libraries yang ada di sini, lalu klik open. Agar muncul seperti ini. Kalau kalian belum punya, silakan download di browser atau Chrome. Setelah itu, kalian buat folder seperti ini dengan cara klik default path, new, jframe from. Kalian namai bebas di sini, lalu klik finish. Nanti akan muncul seperti ini. Kami menamainya inv_barang.java. Oke, cara membuat desainnya seperti ini. Langkah pertamanya, kalian pilih panel, lalu perbesar. Nah, ini akan menjadi kotak merah besar seperti ini. Dan untuk memberi tulisan seperti ini, kalian pilih label, lalu ganti sesuai keinginan kalian. Dan cara menebalkan dan merubah font dan merubah size-nya, kalian klik kanan, properties, pilih font, pilih bold di font style, dan fontnya ubah, dan size-nya ubah di sini. Nanti akan berubah menjadi seperti ini. Lalu cara membuat kotak putih seperti ini, kalian pilih text field, klik kanan,
edit text, nanti akan menjadi kotak putih seperti ini. Dan cara membuat kotak putih yang ada pilihnya ini, kalian pilih yang combo box. Nah, seperti ini. Jika kalian ingin mengganti yang hitam itu, kalian klik kanan, properties, di bagian model, kalian boleh ganti sesuai keinginan kalian. Nah, nanti akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau yang ini button. Cara membuatnya seperti ini. Klik button, lalu ubah namanya sesuai keinginan kalian. Saya beri contoh, klik, lalu change variabelnya, kalian juga ganti, seperti punya kami. Bebas, saya beri nama button baru, btn_baru. Nah, kalau yang ini, kalian pilih yang tabel. Maaf. Nah, ini cara membuatnya, cara memberi dan mengganti ini, titel-titel ini, dan memberi garis-garis ini. Caranya, klik kanan, properties, lalu di bagian show grid ini, centang, lalu di bagian grid color, ganti hitam, dan akan menjadi seperti ini. Di sini saya akan melanjutkan di source-nya untuk menjelaskan codingan di sini. Import Java SQL Connection berfungsi untuk mengimpor kelas connection dari Java SQL. Kelas ini digunakan untuk membuat dan mengelola koneksi ke database seperti MySQL. Dan selanjutnya, import Java SQL Exception. Di sini berfungsi untuk mengimpor SQL exception, kelas exception atau error yang dilempar jika terjadi kesalahan saat menjalankan perintah SQL. Dan selanjutnya, Java Swing JOption Pen. Ini digunakan untuk menampilkan dialog pesan ke user GUI. Dan selanjutnya, Java Swing Table Default Tab Model. Ini digunakan untuk mengelola isi tabel JTable di Swing GUI. Default Table Model memudahkan kita dalam menambah atau menghapus dan mengatur baris kolom tabel secara dinamis. Dan import NetSF Jasper Reports Engine JR Exception di sini berfungsi untuk menangani error khusus dari Jasper Report, yaitu library Java untuk membuat dan mencetak laporan seperti PDF atau preview cetak. Dan selanjutnya import NetSF Jasper Report Engine Jasper File Manager. Ini berfungsi untuk
digunakan untuk mengisi file template laporan Jasper dengan data dari database. Selanjutnya import net sf Jasper report engine Jasper print. Ini adalah objek hasil akhir laporan yang sudah diisi data dan siap dicetak atau ditampilkan. Kita butuh ini untuk preview atau ekspor ke PDF nantinya. Selanjutnya import net sf Jasper report view Jasper viewer. Ini digunakan untuk menampilkan laporan yang sudah jadi dalam jendela GUI viewer. Biasanya digunakan setelah Jasper print selesai dibuat. Dan selanjutnya kita membuat public class inv barang extend java swing gframe, dan public class ini harus sama dengan nama file kita yang di sini agar terkonek. Dan load data ini berfungsi untuk mengambil data dari database, menampilkan data ke dalam JTable atau komponen lain di GUI. Dan selanjutnya private void btn simpan action performance. Ini berfungsi untuk agar tombol simpan kita dapat berfungsi. JOption pen show message dialog adalah pesan yang mengharuskan kita harus mengisi semua file harus diisi. Dan connection con sama dengan koneksi get koneksi adalah untuk menyambungkan ini ke database. Dan string SQL insert into barang, kode barang, nama barang, jumlah, jenis, value, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Ini berfungsi query SQL untuk menambahkan data ke tabel barang. Tanda tanya ini menandakan bahwa nilai akan dimasukkan secara aman menggunakan ini prepare statement. Dan selanjutnya kita membuat JOption pen show message dialog. Ini berfungsi saat user berhasil menyimpan data ke database dan akan mendapatkan seperti pesan data berhasil disimpan saat user berhasil menyimpan datanya tersebut. Dan ini adalah JOption pen show message dialog. Ini adalah pesan saat user gagal menyimpan data ke database. Dan selanjutnya ini adalah private void btn edit action performance. Ini adalah codingan untuk mengaktifkan tombol edit agar bisa digunakan. Dan kita membuat JOption pen show message dialog ini untuk ini yang berisi semua file harus diisi. Ini adalah pesan ke user untuk harus mengisi semua file harus diisi. Dan selanjutnya connection con koneksi titik get koneksi ini adalah untuk menghubungkan tombol ini ke database. Dan string SQL update barang set nama barang sama dengan tanda tanya, jumlah sama dengan tanda tanya, jenis sama dengan tanda tanya,
where kode underscore barang sama dengan tanda tanya. Ini adalah query SQL update untuk nama barang, jumlah, jenis, atau berdasarkan kode barang. Dan Java SQL prepare statement PST con prepare statement ini berfungsi untuk mempersiapkan query agar lebih aman dari SQL injection. Dan selanjutnya ini PST string set string 1 txt nama get tag, PST set integer 2 integer person ini, dan PST set string 3 PST set string 4 ini berfungsi untuk mengisi parameter. Yang pertama ini berfungsi untuk mengisi parameter nama dan input txt name. Yang kedua ini berfungsi untuk parameter jumlah diubah dari teks ke angka integer. Yang set string 3 ini, parameter ketiga ini jenis diambil dari dropdown. Dan set string 4 ini data yang akan diubah. Dan option pen show message dialog ini berfungsi pesan untuk user saat gagal mengupdate. Maka user akan mendapatkan pesan seperti ini, gagal mengupdate. Dan selanjutnya private void btn hapus action performance java avt event action event evt ini berfungsi untuk mengaktifkan tombol hapus. Dan metode ini otomatis dipanggil ketika tombol hapus ditekan pada aplikasi GUI. Dan integer konfirmasi option show confirm dialog yakin ingin menghapus data ini dan konfirmasi option yes no. Ini adalah pesan saat user ingin menghapus, pesan untuk user untuk konfirmasi ke user apakah user ingin menghapus data ini dan konfirmasi untuk seperti itu. Dan connection count ini, connection count sama dengan koneksi get koneksi ini untuk menghubungkan tombol hapus ini agar bisa terkoneksi ke database. Dan kita menggunakan string SQL delete from barang where kode barang. Dan di option pen show message dialog null data berhasil dihapus. Ini adalah untuk pesan ke user saat user gagal menghapus, maka user akan mendapatkan pesan seperti data berhasil dihapus. Dan selanjutnya ini adalah option pen show message dialog null gagal menghapus. Ini adalah pesan untuk user saat user gagal menghapus, maka user akan mendapatkan pesan seperti gagal menghapus. Selanjutnya private void btn print action performance. Ini berfungsi untuk codingan ini berfungsi untuk mengaktifkan tombol print. Ini kita menggunakan try dan string pad src report 1 jasper. Sini untuk memanggil ini.
dan connection count sama dengan koneksi get koneksi agar tombol ini berfungsi ke database juga. Dan selanjutnya kita juga menambahkan JOptionPan ShowMessage dialog. This gagal mencetak laporan ini berfungsi untuk pesan ke user saat user gagal mencetak laporan. Dan selanjutnya ini adalah private void btn keluar action performance. Ini berfungsi untuk mengaktifkan tombol keluar untuk user. Dan int confirm JOptionPan show confirm dialog this yakin ingin keluar, konfirmasi JOption yes no option. Ini berfungsi untuk dialog ke user, sebuah pesan konfirmasi apakah yakin ingin keluar atau tidak, seperti itu, dan akan mendapatkan pilihan yes atau no. Selanjutnya private void btn baru action performance. Ini juga codingan untuk tombol baru. Dan selanjutnya private void load data ini berfungsi untuk mengambil data dari tabel barang mengambil tabel barang di database dan menampilkan ke JTable 1. Ini, dan kita membuat connection coin untuk menyambungkan ke database, dan kita membuat string SQL select from barang. Dan juga kita membuat Java SQL statement STM sama dengan create statement. Seperti ini. Dan selanjutnya private void table click. Ini berfungsi untuk mengisi from input, text field, dan combo box dengan data dari baris yang diklik dari JTable 1 kami. Ya, itu adalah penjelasan dari source dari file ini. Kita coba untuk meng-run project ini. Masukkan kode barang, nama barang, jumlah barang, dan kita coba untuk mengeditnya. Coba untuk menghapus, dan kita coba untuk mengeprint yang berada di tabel ini.
ini adalah print kita tadi. Sekian video pembuatan aplikasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.